Shalom, selamat petang. Dengan saya Ibu Lili Indahwati, mahasiswi STT Keruso Indonesia. Petang hari ini saya akan sharing tentang the dark side of leadership. Sisi gelap seorang pemimpin. Ketika Tuhan mempercayakan saya untuk saya menghimpun orang-orang untuk beribadah, untuk berdoa, ada banyak tantangan yang saya hadapi. Begitu juga ketika saya dipakai Tuhan untuk memberi makan jiwa-jiwa baik di pesantren, panti asuhan, atau di ODGJ. Ada banyak tantangan yang saya hadapi. Kendala bukan saja dari internal, dari dalam diri saya sendiri, tapi juga dari eksternal. Karena di dalam diri saya sendiri ada banyak kekurangan. Salah satunya saya kurang mendengar dari sejak kecil. Dan kedua, usia saya yang sudah memasuki senja. Tetapi saya begitu mempercayai bahwa ketika Tuhan menetapkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Begitu juga dengan hal keuangan. Berawal dari saya buka laundry sampai akhirnya anak-anak tergerak dengan mendanai kegerakan dan ibadah yang sering saya lakukan di rumah saya. Puji Tuhan, itu semua sebenarnya dikarenakan karena saya senantiasa datang kepada Tuhan, memohon pimpinannya, memohon petunjuknya, sehingga saya benar-benar dipakai Tuhan dengan kekuatan ilahi. Saya bersyukur ketika saya kurang mendengar, saya begitu berharap kepada Tuhan untuk supaya apa yang saya kerjakan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan benar-benar saya melaksanakan kehendak Tuhan. Dan ketika saya merasa saya kurang pandai, maka saya terus belajar. Dan puji Tuhan, hari ini saya masih diberi Tuhan kesempatan untuk saya menjadi mahasiswi. Bukan karena kemauan saya, tapi memang Tuhan punya cara untuk supaya saya bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Seperti firman-Nya berkata bahwa manusia melihat apa yang dilihat. Jadi saya harus diperbekali bukan saja di jasmani, tetapi juga di rohani. Agar supaya apa? Supaya ketika kita menyampaikan pesan Tuhan, kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan dalam ketepatan. Puji Tuhan, selama ini setiap perjalanan yang saya lalui, banyak hal-hal yang saya lewati. Bahkan terkadang saya harus bayar harga dengan kondisi fisik yang sudah mulai masuki senja. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang membuat saya gentar. Bukan karena saya perkasa dan kuat gagah, tapi karena kekuatan ilahi, tapi karena janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kami, dan karena sumpahnya kepada saya bahwa memang saya adalah orang yang dipilih sejak dari kandungan, dan itu saya imani dan saya percaya, dan saya belajar untuk menghargai dan menghormati kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya berharap sampai destiny saya jadi nantinya akan saya wariskan kepada anak cucu saya, baik jasmani maupun rohani. Kami percaya setiap harga yang saya bayar pun mahal, saya sanggup melewati karena Tuhan menggendong saya, menuntun saya dan meneguhkan hati saya, dan yang memampukan saya untuk
melewatinya, dan semuanya itu juga karena cintanya. Ketika kita dibawa kepada cintanya Tuhan, maka semuanya akan menjadi ringan, maka semuanya akan menjadi lancar. Sampai di sini saja sharing saya tentang the dark side of leadership. Semoga sharing saya menjadi berkat buat banyak orang, dan jangan pernah takut dengan usia senja. Jangan pernah takut dengan fisik yang mungkin kurang baik atau mungkin kita tidak diperhitungkan orang. Percayalah, Tuhan membimbing kita, Tuhan menuntun kita, karena memang bukan kita yang punya mau, tapi Tuhan yang punya rencana. Tuhan mendesain kita untuk kita melaksanakan kehendaknya, melaksanakan tugas dan mandat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita menghormati dan menghargainya dengan segenap hati dan melakukannya untuk Tuhan, agar supaya ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan, baik jiwa yang terhilang maupun jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Itu saja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya akan terus berkhotbah, sharing tentang keajaiban Tuhan. Selamat petang. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Amin.